Perkenalkan, nama saya Erin Aryani Bakti dari kelas AKP 5B, mahasiswa Politeknik Negeri Medan. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai perencanaan audit dan prosedur analitis. Adapun ringkasan topik yang akan dibahas yaitu pertama perencanaan, yang kedua menerima klien dan melakukan perencanaan audit awal, yang ketiga memahami bisnis dan industri klien, yang keempat menilai resiko bisnis klien, yang kelima melaksanakan prosedur analitis pendahuluan, yang keenam ikhtisar bagian dari perencanaan audit, yang ketujuh prosedur analitis, yang kedelapan 5 jenis prosedur analitis, dan rasio keuangan yang umum. Topik yang pertama, perencanaan. 3 alasan utama auditor harus merencanakan penugasan dengan tepat, yaitu pertama, untuk memungkinkan auditor mendapatkan bukti yang tepat dan mencukupi pada situasi yang dihadapi. Yang kedua, untuk membantu menjaga biaya audit tetap wajar. Dan yang ketiga, untuk menghindari kesalahpahaman dengan klien. Menerima klien dan melakukan perencanaan audit awal. Perencanaan audit awal melibatkan 4 hal, yaitu auditor memutuskan apakah yang akan menerima klien baru atau terus melayani klien yang ada sekarang. Auditor mengidentifikasi mengapa klien menginginkan atau membutuhkan audit. Untuk menghindari kesalahpahaman, auditor harus memahami syarat-syarat penugasan yang ditetapkan klien, dan auditor mengembangkan strategi audit secara keseluruhan. Sebelum menerima klien baru, kebanyakan KAP akan menyelidiki perusahaan tersebut untuk menentukan akseptabilitasnya. Kantor akan melakukan dengan memeriksa sejauh mungkin prospektif klien dalam komunitas bisnis, stabilitas keuangan, dan hubungannya dengan kantor akuntan publik sebelumnya. Memahami bisnis dan industri klien. Auditor mengidentifikasi dan menilai resiko salah saji yang material, apakah karena kecurangan atau kesalahan, berdasarkan pemahaman tentang entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internal. 3 alasan utama untuk mendapat pemahaman tentang industri dan lingkungan eksternal, yaitu yang pertama, resiko yang berkaitan dengan industri tertentu dapat mempengaruhi penilaian auditor atas resiko bisnis klien dan resiko audit yang dapat diterima. Yang kedua, resiko inheren tertentu sudah umum bagi semua klien dalam industri tertentu. Dan yang ketiga, banyak industri memiliki persyaratan akuntansi yang unik yang harus dipahami auditor untuk mengevaluasi apakah laporan keuangan klien telah sesuai dengan standar akuntansi. Untuk memperoleh pemahaman tentang industri, auditor bisa melakukan kunjungan ke pabrik dan kantor, serta mengidentifikasi pihak yang berkaitan. Dan untuk memahami manajemen dan tata kelola dengan melihat kode etik dan notulensi rapat. Auditor juga harus memahami tujuan klien yang berkaitan dengan reliabilitas pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan juga ketaatan pada hukum dan aturan. Menilai resiko bisnis klien. Perhatian utama auditor tertuju pada resiko salah saji yang material dalam laporan keuangan yang disebabkan oleh resiko bisnis klien. Penilaian auditor atas resiko bisnis klien mempertimbangkan industri yang digeluti klien dan faktor eksternal lainnya, serta strategi bisnis klien, proses, dan faktor internal lainnya. Auditor juga mempertimbangkan pengendalian manajemen yang dapat mengurangi resiko bisnis. Manajemen adalah sumber utama untuk mengidentifikasi resiko bisnis klien. Melaksanakan prosedur analitis pendahuluan. Auditor melaksanakan prosedur analitis pendahuluan untuk memahami dengan lebih baik bisnis klien dan untuk menilai resiko bisnis klien. Salah satu prosedur tersebut membandingkan rasio klien dengan benchmark industri atau pesaing. Pengujian pendahuluan dapat mengungkapkan perubahan yang tidak biasa dalam rasio yang membandingkan dengan tahun sebelumnya atau dengan rata-rata industri. Hal itu membantu auditor mengidentifikasi area yang mengalami kenaikan resiko salah saji yang membutuhkan perhatian lebih lanjut selama audit. Ikhtisar bagian dari perencanaan audit. Tujuan utama dari perencanaan audit adalah memahami bisnis dan industri klien yang akan digunakan untuk menilai resiko audit yang dapat diterima, resiko bisnis klien, dan resiko salah saji yang material dalam pelaporan keuangan. Prosedur analitis didefinisikan oleh standar auditing sebagai evaluasi atas informasi keuangan
yang dilakukan dengan menganalisis hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan non-keuangan. Prosedur analitis dapat dilaksanakan pada salah satu dari ketiga waktu selama penugasan, yaitu pertama, prosedur analitis diwajibkan dalam tahap pelaksanaan untuk membantu menentukan sifat luas dan penetapan waktu proses audit. Yang kedua, prosedur analitis seringkali dilakukan selama tahap pengujian audit sebagai pengujian substantif untuk mendukung saldo akun. Dan yang ketiga, prosedur analitis juga diwajibkan dalam tahap penyelesaian audit. 5 jenis prosedur analitis. Biasanya, auditor membandingkan saldo dan rasio klien dengan saldo dan rasio yang diharapkan dengan menggunakan satu atau lebih jenis prosedur analitis berikut, yaitu yang pertama, data industri, yang kedua, data periode sebelumnya yang serupa, yang ketiga, hasil yang diharapkan yang ditentukan klien, yang keempat, hasil yang diharapkan yang ditentukan auditor, dan yang kelima, hasil yang diharapkan dengan menggunakan data non-keuangan. Pembahasan yang terakhir yaitu rasio keuangan yang umum. Penggunaan rasio keuangan dalam prosedur analitis auditor berguna untuk memahami peristiwa terkini dan status keuangan perusahaan, serta untuk menelaah laporan itu dari perspektif pemakai. Rasio keuangan yang umum terdiri dari kemampuan membayar utang jangka pendek atau likuiditas, yaitu terdiri dari rasio lancar, rasio kas, dan rasio cepat. Yang kedua, rasio aktivitas likuiditas, yaitu kemampuan membayar utang adalah waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk mengonversi aktiva lancar yang kurang likuid menjadi kas. Yang ketiga, kemampuan memenuhi kewajiban jangka panjang atau solvabilitas, dan yang keempat, rasio profitabilitas. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.